Seperti itu, Mas. Saya mau mengatakan dia gagal untuk memenuhi tujuan bernegara. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga solus populi suprema lex exto itu tidak terjadi. Itu fakta loh ya. Jadi saya nggak tahu, tapi mungkin Ustadz tahu nih. Saya tidak melihat ada aroma-aroma religius di dalam bernegara. Padahal itu sangat penting sekali. Ya, kalau Anda tanya, nanti kita dibilang gila agama lagi. Padahal penting loh untuk beragama itu, karena ada apa namanya itu menjalankan pemerintahan itu dengan cara adil, tapi dengan cara berimbang. Kesannya kan kayaknya sama nih, adil dan berimbang. Pada adil sendiri, berimbang sendiri. Apa itu istilahnya Ustadz? Iktidal dan tawazul ya. Ya, Hmm. itu tidak dipergunakan itu. Nah, bahkan hobinya cawe-cawe, kemudian cawe-cawenya tidak pula untuk apa namanya membuat negara ini menjadi baik. Jadi cawe-cawenya ini untuk kelompoknya saja. Jadi kita ya hati-hati aja lah. Makanya saya bilang kalau selamat ya syukur sampai dengan akhir masa jabatan, kalau tidak kosongkan istana, bukan Rempang yang mengosongkan. Penyebabnya apa dan secara hukum perspektif Bu Kurnia seperti apa? Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas moderator nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga singa pengadilan saya kira. Kemudian Bang Ustadz Ahmad Hasanuddin, singa apa ini? Ini singa segala singa ini. Tadi pertanyaannya ya, saya tidak akan mengambil bagian dari Dr. Taufik, itu sudah sangat lengkap sekali, itu memang ahlinya beliau di situ. Saya ingin mengoreksi dari bagian lain. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan begini ya, tidak perlu harus menjadi orang Melayu untuk peduli kepada Melayu Rempang. Ya, kebetulan saya memang ada darah Melayu. Saya tepatnya ini Rejang Lebong. Rejang Lebong ini adalah salah satu suku tertua di Sumatera. Ya, kami ini boleh dikatakan jenis Melayu Proto. Proto itu lawannya adalah Dito, ya, Deuto gitu. Ini jenis-jenis Melayu Proto ini seperti Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Nias, dan Rejang. Ya saya bangga dong kalau seandainya saya di apa namanya suku bangsa kami ini adalah salah satu suku bangsa tertua. Tapi saya katakan tadi tidak harus menjadi Melayu untuk membela Melayu. Nah, Mas moderator, saya ingin mengatakan memang betul tanggal 28 bukan batas akhir pengosongan relokasi ya. Itu kata daripada M. Rudi, Ketua Badan Pengusahaan Batam yang tentu saja sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh menteri kita yang selalu saya katakan kecil dan lincah itu ya, Bapak Bahlil Lahaladia itu. Tapi mereka mungkin ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kosinudin ya, bahwa ini bagian dari apa namanya pendekatan stick and carrot. You know stick Oke. sendiri ya. Makanan. Ya, tongkat itu buat mukul gitu kan. Tapi Ya. carrot apa namanya itu wortel ya. Kalau Hmm. ini siapa namanya itu kucing marmut itu atau kelinci itu kan harus dikasih carrot supaya dia mendekat begitu ya. Means that lebih ke arah punishment dan reward begitu. Jadi ini kalau mau pendekatannya pendekatan yang non yudisial dan yudisial. Kalau Anda mau ayo kita bicarakan bla 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 dan sebagainya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Coba kita pikirkan mengapa ada kata-kata batas akhir tidak lagi menjadi tanggal 28, tapi akan dilakukan pendekatan yang tidak bersifat memaksa, tidak ada intimidasi di situ. Tapi perlu diketahui, pemaksaan dan intimidasi bahkan pengusiran sudah pernah terjadi. Lalu mengapa ini tidak jadi? Ya karena masyarakatnya ribut, ya kan? Menunjukkan solidaritas tidak boleh seperti itu. Seandainya tidak, bayangkan apakah hal ini akan terjadi. So saya ingin mengatakan terima kasih kepada mereka yang berisik di sosial media, dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Kosinudin, terima kasih kepada Bapak Taufik, dan termasuk Mas ini moderator juga yang mungkin wirawiri ke sana kemari mengupayakan bagaimana hal tersebut bisa terangkat ke permukaan, kan begitu. Yang kita hadapi ini adalah kekuasaan. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Bapak Rudi? Kalau ingin ya sudah hatinya legowo bisa menerima, tinggal melakukan pendaftaran, cukup lengkapi KTP, KK, surat apa namanya penguasaan tanah secara terus-menerus selama lebih dari 10 tahun, lalu menunjukkan posisi daripada rumahnya, 4 sisi dan segala macam, buku tabungan dan sebagainya. Kan seperti itu ya. Dibikin sedemikian mudahnya. Nah, tapi kalau Anda tanya kepada saya ingin menyatakan rekomendasi saya dalam hal ini ya, mengingat apa yang dilakukan pada tanggal 7 September 2023 yang lalu,
saya kira tidak perlu harus menjadi seorang pengacara atau orang ahli hukum untuk mengatakan, asal kita rajin membaca sedikit, bahwa apa yang dilakukan ini sudah melanggar HAM, utamanya pasal 9 huruf D, Undang-Undang Pengadilan HAM, ya, itu yang sudah terjadi. Bagaimana mungkin pengusiran dilakukan terhadap orang yang telah mendiami ratusan tahun, ya, walaupun mereka tidak mempunyai surat atau sertifikat? Bukankah Pak Presiden Jokowi sendiri yang sudah menjanjikan akan Betul. melakukan sertifikasi, ya, janji-janji kampanyenya itu begitu. Pengusiran itu disertai dengan pengurangan dan pembatasan hak dasar manusia, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Buktinya apa? Yaitu adanya polisi dan TNI yang mendatangi kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi berkurang, masyarakat menjadi takut dan segala macam seperti itu, ya. Nah, pengerahan polisi dan tentara secara berlebihan menghilangkan hak-hak individu, ini atas nama apa? Kebijakan negara. Enak banget kan menyebutkan kebijakan negara, sehingga rakyat diharuskan ikut dan nunut aja begitu. Lalu bagaimana dengan penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur? Ini Betul. oleh pihak kepolisian itu ditangkis, kan, mengatakan itu tidak demikian. Padahal harusnya ada evaluasi terhadap penggunaan tersebut. Padahal jelas-jelas kita melihat ada lebih dari 20 korban, ya. So, kita melihat itu di videonya bagaimana bapak-bapak mengangkut anak yang masih balita, mobil-mobil Kawasi yang berusaha untuk mengangkut masyarakat, dan yang jelas lagi gas air mata ditembakkan ke arah yang tidak seharusnya, yaitu SMP berapa itu, SMP 24 Galang dan SD 22. Jadi ini sudah sangat keterlaluan, ya. Dan hati saya membara kalau sudah lihat yang baik gini. Apa iya yang seperti ini harus dimaafkan, kan begitu. Nah, kita perlu mengetahui martabat orang Melayu itu, kalau kata Bang Long atau siapa itu namanya itu, abang kita yang keren itu yang rambutnya panjang, Ya. walaupun rambutnya panjang ternyata beliau itu akalnya juga panjang karena dia juga orang berpendidikan, yaitu Bang Iswandi bin M Yakub, ya. Katanya anak kere di hutan disusui, anak sendiri mati kelaparan. Kadang-kadang saya tuh merasa agak menyesal juga, mungkin Melayu ini terlalu baik, ya. Lain kali jangan baik-baik amat seperti itu gitu. Harus dikuasai apa yang sudah dikuasai itu, kan begitu. Nah, jadi mereka punya pendapat bahwa kami tidak pernah membenci dan tidak pernah mengenal dendam, ya. Kalau kau lapar, maka kau carilah pekerjaan seluas-luasnya di tempat kami. Jika kau kehujanan dan kepanasan, maka datangilah tanah kami, hidup bersama kami saling berdampingan. Kan ini terlalu baik begitu, kan? Iya, Lalu betul. orang, nah, tetapi jika kau menghina harkat dan martabat kami, maka matahari esok gelap bagimu. Nah, ini luar biasa. Nah, cuma ini agak terlambat dikit matahari gelapnya itu, ya. Nah, oleh karena itulah adanya Bang Ahmad Kosinudin, Pak Doktor dan saya salah satunya, menurut saya orang lain harus peduli juga untuk jangan sampai hal tersebut terjadi. Ini ada pertanyaan apa lagi nih? Saya kalau nggak dikasih Luar pertanyaan, biasa, luar biasa. Saya jadi tercengang mendengarkan Bu Kurnia ya. Cukup dari sisi humanisme, dari sisi pelanggaran hukum, serta dari sisi sejarah serta perspektif Melayu tadi sangat menarik untuk kita dengarkan ya, Bu ya, Kurnia. Oh, saya sebenarnya ingin lebih kepada sebabnya gitu, Bu Kurnia. Kalau kita lihat ini kan akibat ya, oke. diantaranya ya akibat korporasi, nah dan lain-lain sebagainya. Nah ini menyebabkan huru hara ini kan sebelumnya belum nih. Kita tahu ya dari zaman SBY ya mungkin ada tapi tidak separah sekarang lah ya. Khususnya mafia tanah ini sangat luar biasa di Betul. berbagai tempat dan bukan hanya sekarang di Rempang ya, di tempat-tempat yang lain, bahkan Bang Ahmad Kozinuddin ini juga sekarang ini sedang menangani kasus soal penyerobotan mafia tanah. Nah, Saya juga ini mengikuti. nah, nah ini menurut Bu Kurnia sekarang ini sebabnya itu apa, Bu? Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, makanya saya bilang tuh luas sekali yang disampaikan oleh Dokter Taufik. Memang keren banget dokter kita yang satu ini, ya. Ini menunjukkan kuatnya kapitalisme, ya. Tetapi jangan lupa, ada solus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Hal ini agak sulit, bahkan sangat sangat tidak mungkin kita harapkan dari pemerintahan model Joko Widodo. Mungkin Anda pernah tahu, ya, ada sebuah buku tuh yang ditulis oleh Ben Bland dari Lowy Institute. Itu dia bilang apa? Sebenarnya Pak Jokowi ini, mohon maaf ya, yang mendengarkan silahkan saja, mau tersinggung juga nggak apa-apa, namanya juga kita mengeluarkan pendapat, ya. Pak Jokowi ini sebenarnya masih level wali kota, tapi beliau ada di istana.
Jadi tata cara dia mengelola negara ini ya levelnya level seperti itu, bukan seorang negarawan. Buku itu mungkin kalau Anda tahu berjudul Jokowi, The Man of Contradiction, The Struggle to Remake Indonesia, sekitar 180 halaman. Terus terang saya belum pernah baca. Bahkan ini diklaim sebagai manipulated content atau konten yang manipulatif atau hoax. Tetapi kita bisa cek di situ ada. Nah, dia mengatakan apa? Semakin lama dia berada di istana, maka semakin pudarlah janji-janjinya itu. Kita tahu bahwa di periode pertama Pak Jokowi berjanji tidak akan menjadi elit politis atau politis yang elit. Tetapi ternyata di periode kedua dia bukan hanya menjadi politis yang elit, tetapi dia sudah membangun dinastinya. Kita sudah tahu ya, tapi mungkin ada lapangan lain untuk membicarakan hal ini. Betul. Putranya menjadi PSI. Kita stop sampai di situ gitu ya. Jadi seperti itu Mas. Saya mau mengatakan dia gagal untuk memenuhi tujuan bernegara. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga solus populi suprema lex exto itu tidak terjadi. Itu fakta loh ya. Jadi saya nggak tahu, tapi mungkin Ustadz tahu nih. Saya tidak melihat ada aroma-aroma religius di dalam bernegara. Padahal itu sangat penting sekali. Ya, kalau Anda tanya, nanti kita dibilang gila agama lagi. Padahal penting loh untuk beragama itu, karena ada menjalankan pemerintahan itu dengan cara adil, tapi dengan cara berimbang. Kesannya kan kayaknya sama nih, adil dan berimbang. Pada adil sendiri, berimbang sendiri. Apa itu istilahnya Ustadz? Iktidal dan tawazul ya. Ya, itu tidak dipergunakan itu. Nah, bahkan hobinya cawe-cawe, kemudian cawe-cawenya tidak pula untuk membuat negara ini menjadi baik. Jadi cawe-cawenya ini untuk kelompoknya saja. Jadi saya mau mengatakan kayak tadi benar sekali Ben Blen tadi, beliau ini sebenarnya tidak cukup negarawan atau tidak negarawan. Yang oleh ayahanda Azumardi Azra pernah saya katakan tadi, sikapnya itu mahfum mukhalafah ya. Jadi Iya. apa yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi kita ya hati-hati aja lah. Makanya saya bilang kalau selamat ya syukur sampai dengan akhir masa jabatan, kalau tidak kosongkan istana, bukan Rempang yang mengosongkan. Demikian Mas Arief. Luar biasa. Mungkin Bu Kurnia silakan menyampaikan yang pertama, nanti berikutnya Bang Ahmad Husinuddin. Di mute Bu, dibuka mute-nya. Terima kasih moderator, kita sudah mendengarkan tadi luar biasa ya penjabaran dari Ustadz Ahmad Husinuddin. Memang beliau selalu luar biasa itu. Jadi kalau ini penutup ya, boleh dibilang penutup ya. Kita yang tadi Pak Dr. Taufik saja sudah mengatakan bahwa Rempang ini tidak bisa masuk dalam kategori PSN ya. Mengapa? Setidaknya ada 3 kategori tadi, bagaimana kemanfaatan nasionalnya, bagaimana nilai ekonominya bagi masyarakat, dan apakah ini memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga-tiganya itu sama sekali tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kami ada rencana untuk segera menggugat dengan kategori PMH tadi begitu. Luar biasa. Iya, terlepas daripada itu, kita tahu adanya tindakan represif daripada petugas dan aparat ya, yang ini menjadi titik tekan saya. Maka ke depan ini bisa kita sisipkan pada acara ini bahwa ke depan TNI dan Polri itu cukup hanya menjadi Hankamnek saja, pertahanan keamanan negara, ya, atau bayangkari negara saja. Tupoksinya tidak boleh dikooptasi oleh kekuasaan politik presiden dan juga yang lain sebagainya. Karena kita sudah melihat sudah lebih banyak mudaratnya dan bahayanya bagi masyarakat sehingga tidak tercapai seperti yang saya katakan tadi, solus populi suprema lex exto, sangat membahayakan karena rakyat pada posisi yang lemah. Nah, kepada saudara-saudaraku warga Melayu Rempang yang kami cintai, saya ingin menyampaikan agar kiranya dari pelajaran tersebut walaupun sudah ada katakanlah semacam carrot tadi atau wortel tadi itu, saya meminta Anda untuk berhati-hati, tetap untuk mengedepankan satu, karena kami mendukung saudara Melayu kami untuk mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya Rempang. Ya. Lalu yang kedua, meminta kepada Pemda Batam, pertanahan, kemudian tanah Melayu Rempang Galang, ya, agar mengusahakan hak daripada masyarakat Rempang. Kemudian yang ketiga, meminta Jokowi untuk turun tangan dalam hal tersebut, memberikan solusi. Karena Anda setidak-tidaknya sampai dengan akhir 2023 ini masih Presiden Republik Indonesia. Ya, tolong Anda meninggalkan suatu legacy yang baik lah. Kemudian juga kami masih tetap mengutuk tindakan represif di luar batas kemanusiaan dan pengajaran yang dilakukan oleh aparat. Kemudian juga
kami meminta agar hal tersebut didengarkan, karena jika tidak didengarkan akan sangat berbahaya ke depannya bagi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Demikian.